Tidak semua kepatuhan dan tidak semua ketaatan itu dikatakan menyembah. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada ketaatan kepada pemimpin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditaati itu sebagai utusan. Begitu juga para nabi. Begitu juga pemerintah, kita taat kepada pemerintah. Apakah kita itu menyembah pemerintah? Tidak. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini, kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Sekarang itu kan penafsiranmu. Sekarang saya tanya, di mana dalil Qur'annya Allah memerintahkan kita menyembah Nabi Muhammad? Coba di mana dalilnya? Al-Jathiyah 23. Sebentar, di mana itu ayatnya? Nanti kamu jawab pas waktu kamu ya. Ini Al-Jathiyah 23. Iya, tidak ada di situ. Saya sudah cek, tidak ada dalil penyembahan. Karena tadi kamu bertanya kepada saya, Nandar, apa itu beribadah? Ibadah itu pengabdian. Ibadah itu adalah bukti penyembahan. Apodah dalam bahasa Ibraninya soresnya adalah abad. Nah, tidak ada kemudian di dalam Injil bahwa ada kata abad kepada Yesus. Begitupun juga di dalam Quran tidak ada kata abad kepada Nabi Muhammad. Kata abad itu atau ta'budu itu hanya kepada Tuhan. Begitu loh. Itu perbedaannya. Makanya saya tanya nih, kalau Anda menafsirkan bahwa kami menyembah Nabi Muhammad, tunjukkan di dalam Quran ada kata ta'budu atau u'budu ila Muhammad. Ada nggak? Justru Quran surat Al-Ahzab, perhatikan ini. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Nabi Muhammad itu adalah nabi wa khatamun nabiyyin, seorang nabi. Nabi itu utusan bukan Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kamu, saya ulangi pertanyaan saya ya. Kristen itu menyembah Bapa. Kalau Bapa namanya Yahweh, anak namanya Yesus. Ini Roh Kudus nggak punya nama. Ternyata Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, di mana tadi kamu mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus? Saya sekarang tanya nih sama kamu nih. Tunjukkan satu ayat di dalam Torah ada kata Musa apodah le ruah hakodes. Di mana? Tunjukkan. Karena kamu tadi mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus menurut Musa adalah makhluk. Makanya saya pernah bertanya kepada orang Yahudi yaitu si Billy, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Konsepsi di dalam Islam dan konsepsi di dalam Yahudi, Roh Kudus itu adalah makhluk tetapi dituhankan oleh Kristen. Pertanyaan saya tolong dijawab, di mana Musa beribadah di dalam bahasa Ibraninya fehistahafitem le ruah hakodes, di mana? Kalau Musa beribadah kepada Yahweh ada, nih saya tunjukkan dalilnya. Ya, jadi kita menggunakan linguistik nih, bahasa. Kita tunjukkan kalau Musa itu hanya menyembah Yahweh Elohim. Nih, Edis, begini caranya. Saya minta kepada Anda tolong jawab, ada perjanjian suci, upacara perikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Musa diperintahkan sujud kepada Yahweh. Sekarang kita lihat nih, Ve'el Moseh Amar Aleh El Adonai Ata Ve'aharon Nada Fa'abihu Ve'sib'im Miziknei Yisrael Ve'histahafitem Merahok. Saya tanya sekarang, di mana dalilnya ada fehistahafitem le ruah? Di mana? Ya. Kedua, saya tanya kepada Anda, ada enggak kata fehistahafitem atau sinonimnya adalah abodah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad di dalam bahasa Arab? Karena di dalam bahasa Arab jelas, di dalam Al-Quran surat Toha 14, inani anallahu la ilaha illa ana. Pak Bud nih, ada kata Pak Bud, abud. Sekarang tunjukkan di mana Roh Kudus disembah oleh Musa. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah makhluk. Makanya tidak ada Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya, siapa nama Roh Kudus? Nggak punya nama katanya. Padahal Tuhan itu memiliki ruah hakodes sama ruah ra'ah. Kenapa kamu hanya menyembah roh yang kudus? Roh jelek Tuhan kenapa nggak disembah? Jeder tuh. Sudah saya buktikan tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Jawab. Di mana ada fehistahafitem le ruah hakodes? Tunjukkan di dalam Torah. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus sementara Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus?
Jeder kon. Gak bisa ngalahin saya debat. Baik. Ayo kon. Ya, silakan waktunya Nandar. Iya. Ya, Nandar kamu Ayo, siapkan guys. dulu Al-Jathiyah 23 Nandar. Ya kamu siapa lah? Aku aja materi formula Oke. di dalam Ya, hukum sebentar. positif. Ini saya tanggapi, Ya, saya tanggapi tadi kamu. Ayo. tunjukkan. Ya, Masa- Nandar ini waktu Anda saya. yang Nandar kamu bertanya. jangan protes Nandar. Ketika waktu Panik. saya mendikte kamu. Ketika waktu kamu mendikte saya. Siap? Oke, siap. Ketika waktu Silakan. kamu dikte saya, Tapi suruh itu buka, saya kalau- buka. Kalau data Oke? tunjukkan datamu sendiri enak aja. Baik. Gua aja enggak. Sekarang waktu saya mendikte kamu. Bukakan surat Al-Jathiyah 23. Enggak, saya mengapain? Lu Lu, bukain sendiri. gimana ini? Ya, Waktu bukain sendiri kamu, kalau buka. kamu dikte saya. Kalau Waktu kamu saya dikte bertanya, kamu kan ini- sudah saya bilang. Nanti Gimana aku mau juga diskusi tunjukkan. cerdas gini Nandar? Nandar, tunjukkan nanti gimana aku mau diskusi juga. cerdas? Di dalam Loh, surat ya Al-Jathiyah. tunjukkan kamu, bukan Nandar, ini aku waktu yang siapa? tunjukkan. Nandar, Ya, silakan. ini waktu siapa? Waktu siapa ini? Ya silakan. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Pertanyaan saya tadi kepada kamu, karena mereka mengikuti, taat, menuruti hawa nafsunya tersebut. Mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Pertanyaan saya Nandar, apakah mereka di situ sedang melakukan a'bud kepada hawa nafsu? Jawab iya atau tidak? Tidak. Oke, lalu mereka kenapa dihukumi menjadikannya sebagai Tuhan? Ya pertama di situ nggak ada kata abad. Ya alif ba dalet apa kalau dalam bahasa Arab itu alif ba zal nggak Oke, ada. gini aja, saya bikin bahasa sederhana. Ayo kan. Kalau ada seseorang, kalau saya nih, kalau saya melakukan perintah-perintahnya iblis, kepada siapakah saya berakbud, kepada Allah atau kepada iblis? Ya tunjukkan aja. Ada nggak kata abud? Nandar, jawab Ini, pertanyaan saya. Jangan ini muter-muter. saya Nandar, jawab. Nandar, dengarkan. Saya Nandar, jawab, dengarkan. saya jawab. Dengarkan. Saya jawab. Ketika saya mengikuti, taat kepada perintah syaiton, kepada siapakah saya akbud atau mengabdi? Kepada syaiton atau kepada Allah? Jawab. Boleh saya tunjukkan ayat ya? Kan saya Enggak, menjawab. jawab kepada siapa? Loh, kan Jawab. ini saya mau tunjukkan. Nih saya tunjukkan ayatnya. Lama Oke, ya. kamu Nandar, Loh, kok kamu lama menghabiskan ini? waktu. Ini Silakan. saya mah. Ini saya mah. Ya teman-teman contoh ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah sekarang kalau kita buka surat Az-Jathiyah tadi, ada nggak kata abud di situ? Nggak ada. Coba Baik. saya minta sama kamu. Makanya Nandar, minta saya mengerti. Ini waktu saya Nandar. Waktu saya Iya, ini. katanya saya menjawab. Katanya Iya, kamu mendikte, saya masalahnya kamu menjawab. tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Loh, Ayat saya itu jawab di sini, loh. menunjukkan, dengarkan Nandar. Ayat itu Oke. menunjukkan bagaimana seorang muslim harus melakukan